Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini aku mau memulai segmen yang baru di mana kita akan membahas seputaran investasi, tapi kita nggak akan cuma bahas tentang kripto, kita juga akan membahas tentang saham lokal, reksadana, dan juga emas. Siapa tahu bisa menjadi referensi teman-teman. Oke, di sini kita akan mulai untuk segmen yang baru yang aku beri nama Nyangkut Bareng. Buat respect kepada teman-teman yang mungkin sakut di pasar kripto, tapi kalian juga harus tetap belajar instrumen investasi yang lain supaya kalian berpikir bisa lebih luas bahwa market investasi itu nggak cuma tentang kripto, tapi juga ada aset-aset ataupun instrumen yang lain. Oke, kita akan mulai dulu dari pembahasan market global secara umum. Teman-teman, saat ini kondisi ekonomi itu nggak sedang baik-baik saja. Kita tahu kemarin Rusia itu berhenti ya untuk memberikan atau mengekspor mengekspor energi mereka, terutama gas dan juga minyak ke Eropa. Dan ini menjadi sesuatu hal yang positif tentunya untuk pergerakan market minyak dan juga gas, tapi nggak bagus untuk market di Eropa sana karena otomatis kelangkaan energi menyebabkan inflasi. Jadi ya ini adalah keputusan ataupun strategi yang mungkin dilakukan oleh Rusia karena memang mereka bisa dibilang diblokade lah oleh Eropa, bagaimana banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya itu ada di eh, Rusia itu nggak bisa diberlakukan. Kemudian juga ada boykot-boykot yang terjadi yang menyebabkan tentunya ekonomi Rusia terganggu. Dan untuk membalas itu, Rusia memblok akses energi mereka ke negara-negara yang punya masalah dengan Rusia. Jadi ya ini adalah keputusan dari Vladimir Putin. Ya kita akan tunggu seperti apa drama berikutnya. Yang lain di sini ada China ya, Xi Jinping lagi-lagi lockdown teman-teman. Sekarang ada 33 kota yang lockdown di Cina dan ini disebabkan karena meningkatnya kasus daripada COVID-19 ya. Jadi masih mereka berkutat pada COVID-19 sementara beberapa negara sudah mulai bangkit. Kemudian yang lain ada indeks harga konsumen Cina itu melambat. Nah, otomatis karena tadi ada lockdown ya kan. Jadi menyebabkan akses ataupun ekonomi mereka jadi menurun nih. Akibatnya inflasi di Cina itu juga mengalami penurunan seiring dengan memang melambatnya indeks harga konsumen mereka. Jadi harga barang-barang di sana juga cenderung tidak naik signifikan, tidak mengalami inflasi, justru mengalami penurunan menuju harga yang lebih stabil. Jadi itu terus juga kita balik lagi ke Jerman di mana di sini factory order Jerman Juli jatuh lagi dampak krisis. Ya seperti yang kita bilang tadi kalau ini ada efek ataupun ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Rusia dengan memblok jalur energi ke Eropa. Ini menyebabkan negara-negara di Eropa itu mengalami gangguan energi ya. Jadi kelangkaan energi di sana dan ini menyebabkan euro itu juga kembali kena tekan atas dolar US karena inflasinya yang begitu tinggi di negara Eropa sana, teman-teman. Kemudian di sini ada Bank Sentral Eropa yang baru aja ini naikin suku bunga ya 75 basis point dan ini merupakan sentimen lagi yang mana bisa men-trigger Amerika untuk juga kembali menaikkan suku bunga karena memang negara-negara ini itu saling berlomba untuk mengatasi inflasi di daerah atau di negara mereka masing-masing. Jadi secara umum keseluruhan pergerakan market itu sebenarnya bisa dibilang agak slow mungkin ya karena memang isu-isu global yang seperti ini terjadi masif di banyak negara yang tidak bisa terhindarkan. Inflasi adalah masalah dunia saat ini, teman-teman. Jadi nggak cuma di negara-negara berkembang, negara-negara kecil ya, tapi juga di negara-negara besar. Inggris, kemudian Amerika Serikat pun juga tidak terlepas dari yang namanya inflasi. Jadi Powell, Fed akan bertindak sangat tegas untuk meredam inflasi. Ini adalah sesuatu kekhawatiran buat negara ataupun ya seluruh dunia saat ini ya, dimana kalau The Fed kembali menaikkan suku bunga dengan agresif, ini bisa menyebabkan meningkatnya nilai dolar. Jadi akan banyak orang yang tiba-tiba ataupun panik membeli dolar sehingga menyebabkan harga dolar itu bakalan naik lagi, teman-teman. Dan ini juga
bisa dibilang upaya yang mereka lakukan untuk meredam inflasi. Jadi secara jangka pendek, kemungkinan ketika dolar naik, maka akan menekan banyak aset investasi yang lain, seperti emas, terus juga nanti akan ada kripto juga yang akan kena tekan, kemudian mata uang asing ya seperti euro, pound sterling itu juga mungkin bakalan ketekan juga karena dolarnya lagi naik. Selain itu juga obligasi pemerintah, kemudian harga minyak itu juga bisa kena imbasnya teman-teman karena kenaikan dari dolar. Di berita yang lain, jadi ini adalah tingkat inflasi di Amerika Serikat saat ini ada di 8,5%. Sebelumnya sempat di 9,1, tapi ternyata kebijakan-kebijakan yang diambil The Fed selama ini dengan menaikkan suku bunga itu berhasil meredam inflasi. Tapi ini belum cukup teman-teman, dan Powell itu kemungkinan masih akan menaikkan suku bunga nanti ya di pertemuan di tanggal 23, sekitaran 23 untuk FOMC-nya di bulan September ini. By the way, ini tanggal 10 September, jadi masih ada 13 hari lagi kemungkinan ya menuju FOMC meeting. Sebelumnya sih kita nanti bakalan ada juga, kalau kita lihat dari kalender sini, kalender ekonomi di bulan depannya ini ada beberapa event-event penting. Contohnya adalah indeks harga konsumen atau CPI ya untuk Amerika. Jadi akan ada di 13 September nanti. Jadi bisa di-note, hati-hati teman-teman, di tanggal ini mungkin akan sangat volatile mengingat di sini dikasih bintang 3 ya. Kalau kita lihat dari keterangan di bawahnya ini diperkirakan volatilitas tinggi. Jadi hati-hati teman-teman mendekati hari Selasa di tanggal 13 September 2022 itu kemungkinan market bakalan sangat volatile. Terus juga di sini akan dilanjutkan nanti untuk indeks harga produsen di tanggal 14-nya, tanggal 15 ini masih ada penjualan retail inti ya. Jadi ada banyak sekali event yang berturut-turut 13, 14, 15. Kemudian di tanggal 16 ini ada indeks harga konsumen untuk Europe. Terus juga ada di Cina, ini ada produksi industri Cina year on year-nya. Jadi ada beberapa event penting dari hari Senin. Senin ada festival musim gugur di Cina. Jadi dari hari Selasa sampai hari Jumat ini bakalan padat banget. So hati-hati untuk minggu depan, kemungkinan memang market bakalan banyak tantangan ya. Terutama buat teman-teman yang trading di market kripto, terus juga di market forex itu hati-hati. Yang lain kalau kita masuk ke berita dalam negeri, tadi itu yang internasional, kita juga akan bahas di segmen ini tentang pasar modal, pasar saham Indonesia. Jadi teman-teman di Indonesia sendiri itu ada kenaikan BBM kemarin, pemerintah udah naikin untuk Pertalite, Solar, kemudian Pertamax, dan lain-lain itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Menurut aku pribadi ini juga akan bisa menekan daya beli masyarakat karena harga kebutuhan pokok itu cenderung naik karena ya distribusi untuk bahan pokok itu membutuhkan bensin BBM. Karena harga BBM-nya naik ini menyebabkan potensi terjadi inflasi berikutnya. Jadi ya ini adalah keputusan yang diambil pemerintah karena memang sebelumnya harga minyak itu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Meskipun belakangan memang harga minyak itu sebenarnya mengalami penurunan, tapi kita nggak tahu keputusan kedepannya apakah minyak ataupun harga minyak dunia bakalan turun terus, apakah pemerintah akan mengambil keputusan untuk menurunkan harga BBM atau tidak, itu kita belum tahu. Yang pasti mereka sudah memikirkan ini, inflasi itu diperkirakan bakalan naik sekitar 1-2%. Jadi ya mereka tentunya akan mempertimbangkan kembali apakah Bank Indonesia itu akan segera menaikkan suku bunga berikutnya. Jadi ya ini bakalan sangat-sangat multiplayer efek ya. Jadi BBM naik, inflasi naik, suku bunga kemungkinan bakalan dinaikkan juga oleh BI Rate. Dan ini tentunya akan berdampak kepada saham-saham yang ada di bursa efek. Oke, yang lain, kalau dari obligasi itu teman-teman suku bunga acuan global naik, obligasi Indonesia masih menarik. Jadi ini berita ditulis di Kontan.
Kalau kita lihat memang untuk saat ini obligasi pemerintah itu rate-nya ada di 7%. Otomatis ini masih terbilang lebih besar daripada deposito. Jadi bisa dibilang untuk obligasi di Indonesia itu masih cukup menarik. By the way, yang belum tahu obligasi itu adalah surat utang negara. Dimana kalau misalkan negara ingin membangun tol, butuh dana, mereka akan mengambil dana dari masyarakat yang mau berpartisipasi untuk membangun negara, membangun tol, ya mereka bisa untuk membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Nanti para investor akan mendapatkan return fixed rate itu sebesar 7%. Dan obligasi ini termasuk salah satu instrumen investasi yang paling aman karena negara yang menjamin, teman-teman. Itu untuk pasar obligasi, karena kita nanti akan bahas juga sedikit tentang reksadana, jadi tentu kita perlu sedikit tahu tentang obligasi. Terus yang lain untuk saham, ada beberapa sektor yang mungkin menarik buat kita karena memang terjadinya kenaikan suku bunga ataupun perkiraan kemungkinan terjadinya kenaikan suku bunga BI rate ya. Ini akan menyebabkan saham-saham di industri keuangan itu kemungkinan bakalan mendapatkan ya sedikit berita positif, karena yang mana ketika orang itu meminjam misalkan di bank, nah itu akan menyebabkan mereka membayar lebih karena memang bunganya cenderung pasti dinaikkan oleh bank. Tapi ini juga bisa menjadi hal yang kurang begitu bagus karena tentunya untuk pelaku usaha akan lebih kesulitan dalam hal meminjam uang karena memang bunganya itu sedikit dinaikkan. Jadi kurang lebih seperti itu nanti efeknya yang bakalan terjadi. Jadi buat pasar saham Indonesia di bulan September ini cukup bagus untuk pergerakannya sebenarnya di awal. Cuma kita nggak tahu apakah ini bakalan berlangsung sampai nanti di penutupan bulan September ini. Terus yang lain ada beberapa saham yang di sini lagi trending ya. Kalau kita lihat dari datainvesting.com, yang pertama ada Bank Pembangunan Jawa Timur, BJTM. Di sini cukup bagus, trendingnya dapat poin 10, yang artinya banyak orang yang sedang memperhatikan BJTM saat ini. Kemudian juga ada saham-saham yang lagi kena imbas karena inflasi, karena kenaikan daripada BBM. Salah satunya adalah Indofood. Tentu saja Indofood bakalan kena press karena yang mana kenaikan BBM ini juga diperlukan oleh mereka dalam misalkan produksi, karena produksi kan perlu yang namanya bensin, perlu minyak. Jadi karena produksi mereka cost-nya mungkin semakin mahal, kemudian distribusi barangnya juga akan semakin mahal, ini otomatis akan menekan keuntungan mereka. Jadi harga sahamnya sedikit mengalami penurunan. Selain itu juga ada Indosat yang kena pressure, kemudian Bank Tabungan Negara, Bank BTN itu juga kena pressure karena memang Bank BTN ini lebih cenderung kepada mereka-mereka yang mau punya kepemilikan rumah misalkan. Jadi mereka ambil KPR, ambilnya di Bank BTN. Nah karena suku bunga naik, otomatis ya orang kalau mau beli rumah nyicil itu tentunya butuh biaya yang lebih besar karena memang dari segi suku bunganya cenderung naik. Jadi otomatis ya ini berpengaruh sama pergerakan ataupun ya kenaikan dari harga ataupun penurunan dari harga Bank BTN. Dan ada bank-bank lain juga yang masih sangat menarik menurut aku pribadi. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Oke. Sekarang di sini aku mau sharing bahwa aku sendiri itu melakukan money management, diversifikasi aset investasi aku itu di beberapa instrumen. Salah satunya itu aku juga pegang di cash. Itu aku taruh di bank Neobank. Ini adalah bank digital. Selain itu juga ada Cbank. Aku juga pakai Cbank karena bunganya cukup gede juga. Terus juga pakai Bank Jago untuk menopang ini ya dua investasi aku di Bibit dan juga di Stockbit. Karena memang untuk aku yang invest di saham dan juga reksadana ini lebih mudah untuk pakai Bank Jago. Selain itu juga karena banyak promo-promonya. Jadi aku sendiri melakukan diversifikasi aset-aset ini supaya ya lebih aman aja. Karena memang kita nggak boleh naruh semua telur kita di satu keranjang yang sama. Jadi si bank ini punya kelebihan teman-teman, yaitu dia
biayanya murah ya, bisa dibilang gratis. Untuk biaya admin bulanan nggak ada sama sekali, untuk biaya penarikan nggak ada, terus biaya deposito itu juga nggak ada biaya. Depositonya juga lumayan gede, dari 6,5% sampai 8%. Terus juga transfer itu gratis selama 25 kali per bulan, jadi ya bagus-bagus saja. Top up-nya juga kita bisa pakai virtual account, jadi otomatis kalau kita pakai misalkan Bank Mandiri, bank yang lain, itu kita bisa top up lewat virtual account. Itu nggak kena biaya teman-teman, jadi udah bunganya gede, gratis, transfer juga. Jadi ya makanya aku pakai bank-bank ini. Jadi itu aku simpan cash, itu penting banget. Kita perlu cash setidaknya itu 3 kali dari pengeluaran bulanan kita. Jadi contoh pengeluaran bulanan aku itu sekitar 2 juta misalkan. Jadi aku harus punya 6 juta cash dalam bentuk cash. Kalau aku perlu uang itu aku bisa tarik sewaktu-waktu, dan itu harus liquid. Jadi nggak boleh kita taruh semua dana kita misalkan di saham dan kita nggak pegang cash sama sekali. Suatu hari kalau kita butuh uang cepat, itu jangan sampai kita jual atau terpaksa jual aset kita hanya karena kita perlu biaya. Jadi makanya kita butuh untuk taruh di uang cash. Selain itu aku juga pakai Pegadaian Digital. Ini adalah tempat buat kita investasi di emas. Jadi aku sudah pakai 3 tahun lalu untuk Pegadaian Digital. Sebenarnya ada bentuk tabungan ya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan belum tahu, jadi ada tabungan emas Pegadaian. Itu teman-teman kalau mau investasi emas bisa dalam bentuk tabungan. Belinya itu bisa paling murah mungkin sekarang sekitar 10.000 ya, aku nggak tahu. Kalau dulu sih bisa beli dari 6.000 rupiah teman-teman. Jadi kita bisa dapat kepemilikan 0,001 gram emas. Jadi ini bagus banget buat teman-teman yang mungkin punya penghasilan kecil, mungkin nggak mampu untuk beli 5 gram emas ya. Kalau teman-teman punya kendala yang sama, jadi tabungan ini menurut aku cocok. Teman-teman bisa pergi ke outlet Pegadaian, di sana kalian bisa bilang aja sama tellernya itu mau buka untuk tabungan emas Pegadaian. Jadi ya lumayan buat diversifikasi aset kalian. Sebenarnya nggak harus sih ke Pegadaian, kalian juga bisa beli langsung untuk emas batangan itu di Antam kalau kalian punya uang cukup. Selain itu juga sekarang banyak ya untuk fasilitas pembelian emas digital juga, kayak di aplikasi Tokopedia, terus ada GoPay juga bisa beli emas, di Neobank juga kita bisa beli emas dalam bentuk digital, jadi ya udah sangat terfasilitasi. Dan itu juga aku invest di reksadana, jadi udah cukup lama juga invest di reksadana. Aku pakai aplikasinya Bibit. Kalau teman-teman misalkan mau diversifikasi aset kalian, ya kalian bisa untuk pakai instrumen-instrumen yang kalian mengerti. Jadi kalau aku pribadi sih memang sebagian besar aku invest di emas dan juga di reksadana, karena memang kecenderungannya cenderung lebih aman kalau menurut aku pribadi, dan juga ini nggak akan menyebabkan gangguan pada finansial aku pribadi. Karena kalau aku invest terlalu banyak misalkan di saham atau di kripto, itu tentunya bikin kita nggak tenang ya, apalagi ketika market bear seperti saat ini. Jadi aku ya mayoritas memang lebih banyak di reksadana dan juga di emas. Kita akan bahas sedikit tentang obligasi ya. Kita akan pakai satu contoh aja, Sukor Bond Fund. Nah teman-teman, kondisinya saat ini untuk market obligasi ini kita pakai satu aja untuk benchmarknya. Aku pakai Sukor Bond Fund. Ini cukup menarik karena saat ini harga bond itu sudah cenderung recover ya, setelah sebelumnya itu turun parah. Ini dari Maret itu dia turun terus, Maret tahun 2022 tentunya, ini turun terus sampai di bulan Mei teman-teman. Jadi cukup dalam penurunannya, drawdown-nya ini ada 3 yang hampir 4% ya. Jadi drawdown ini adalah penurunan terdalam untuk 1 tahunnya. Jadi sekitar 4% untuk penurunannya, jadi sudah terbilang terdiskon untuk bondnya. Jadi di sini aku sekarang udah mulai untuk cicil bondnya. Nah ini bukan rekomendasi buat teman-teman. Kalau teman-teman tidak mengerti instrumen investasinya, lebih baik dipelajari dulu. Di sini di reksadana ini kita bisa beli banyak ataupun ya kita bisa memilih ya untuk
manajer investasi mana yang kita percaya. Di sini ada BNP Paribas yang udah terkenal memang, terus juga ada Manulife, ada Batavia, ada Sukor Invest, kemudian ada BNI, Asset Management, Bahana, dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita akan bahas di segmen lain untuk reksadana, tapi yang pasti obligasi menurutku menarik untuk saat ini dan ya sudah sedang cicil bertahap. Terus juga kalau di market saham itu teman-teman aku invest di aplikasi Bibit dan juga di Stockbit. Ya, dua aplikasi ini aku pakai buat diversifikasi aset saham aku. Kalau di Ajaib, sorry tadi aku bilang Bibit ya. Oke, kalau di Ajaib itu aku pakai ini sebenarnya lagi trial sih untuk invest ataupun trading di market saham. Kalau di Ajaib aku lebih kepada invest, jadi aku lebih berusaha mencari saham-saham dengan fundamental bagus untuk di hold. Sementara kalau di Stockbit itu aku lebih pakai trading jangka pendek. Jadi strategi yang aku pakai kalau di aplikasi Ajaib ini, aku akan mencari saham-saham yang punya fundamental yang kuat. Contohnya ada BBRI, ini cukup kuat fundamentalnya, apalagi tadi kita sudah bahas tentang potensial kenaikan BI rate. Ini akan menyebabkan saham-saham bank cukup diuntungkan. Dan ya sektor lain mungkin akan kena dampak yang kurang begitu bagus. Selain itu juga BBRI kita tahu merupakan bank yang sangat besar ya. Jadi yang menarik selain itu adalah adanya gap di sini. Kalau kita lihat dari segi chartnya, ini teman-teman ada gap di Bank BRI. Gap itu adalah celah kosong yang ditinggalkan ya ketika suatu pergerakan tiba-tiba terjadi pada saham. Jadi ada gap dan gap ini biasanya akan ketutup cepat atau lambat teman-teman. Nah, posisi harga BBRI saat ini itu ada di kisaran 4.600 sekian. Dan gapnya itu ada di kisaran 4.800, otomatis ada potensial kenaikan di masa depannya. Kita nggak tahu kapan ketutup, apakah dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang. Nah, itu kita nggak tahu. Jadi pastikan teman-teman yang mungkin ada invest di saham atau yang mau invest di saham harus Dior ya. Jadi ini bukan rekomendasi, beneran bukan rekomendasi. Selain itu untuk di Stockbit sendiri aku lebih banyak trading. Jadi ya scalping lah jangka pendek, beli jual beli jual beli jual, jadi kayak gitu terus. Tentunya nggak selalu profit teman-teman, karena aku juga baru coba platform Stockbit ini dan masih juga trial and error. Aku mencari saham-saham yang punya volume tinggi. Selain itu juga kalau ada gap itu pasti aku akan coba untuk cari saham-saham tersebut. Terus juga untuk di market kripto itu aku pakai aplikasi toko kripto untuk sebagian besar aset aku. Jadi aku lebih prefer pakai exchange lokal ya, karena sekarang lagi coba untuk dibentuk untuk bursa kripto. Ini otomatis akan membuat kita para investor cenderung lebih aman dalam menyimpan dana kita. Apalagi ke depannya kalau toko kripto sudah tidak memegang aset kita, melainkan aset kita itu dipegang oleh pihak ketiga, contohnya adalah bank kustodian. Itu tentunya akan lebih bagus lagi, karena sewaktu-waktu kalau toko kripto misalkan ada masalah seperti kebangkrutan misalkan, itu dana kita masih akan tetap aman di kustodian. Jadi pemerintah Indonesia sedang mencoba untuk menerapkan apa yang ada di bursa saham ke bursa kripto. Semoga ini akan berhasil dan tentunya ini akan membuat ataupun mendapatkan hal positif juga bagi kita para investor supaya lebih aman dalam menyimpan dana kita. Nah, selain pakai toko kripto, aku juga pakai beberapa exchange. Di sini ada OKX, terus Get.io, Binance, Hotbit, Sipmex, Thrift, 5ROE, Maxi, Bybit. Ya, itu aja. Jadi lumayan banyak pakai exchange, tapi memang mayoritas lebih banyak aku taruh di toko kripto karena memang lebih aku percaya untuk exchange lokal. Jadi itu sih cara aku untuk diversifikasi aset. Jadi aku taruh di beberapa instrumen seperti di cash, kemudian deposito juga, terus juga ada di emas, di reksadana almost, terus juga ada di saham dan juga di kripto. Jadi ya itu mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman. Mungkin next time kalau teman-teman misalkan wah pengen belajar nih untuk reksadana, boleh deh teman-teman bisa tulis aja langsung di kolom komentar. Kita akan bahas lagi untuk reksadana di next video.
Oke, sekarang kita coba untuk lihat sedikit untuk pergerakan dari market kripto ya teman-teman. By the way, mungkin buat teman-teman yang ada mau rencana beli emas, teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena kalau kita lihat dari jangka panjang, emas itu historinya selalu naik kalau kita menggunakan rupiah, teman-teman. Jadi di sini coba aku zoom out. Nah, di sini kita akan coba lihat ya seperti apa emas. Kita pakai yang all aja deh. Nah, ini adalah emas, teman-teman. Yang kalau kita lihat di sini chartnya itu dimulai dari 1998 ya. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman orang tua, kakek nenek itu zaman dulu pasti taunya emas. Investasi di mana? Di emas. Nah, emas di tahun 98 kalau kita masih invest, kita pegang sampai saat ini, itu harga emas ada di harga 800 ribuan something. Jadi sebelumnya harga emas itu cuma ada di sekitar 36 ribuan, teman-teman. Jadi sudah meningkat sebesar 2.873 untuk jangka waktu panjangnya. So, kalau teman-teman mau invest di emas, ya menurut aku ini adalah salah satu instrumen investasi yang paling aman. Karena memang jangka panjang itu sudah sangat terbukti emas selalu naik. Kalau kita gunakan kurs rupiah, kalau kita pakai misalkan dolar, ya itu beda lagi, teman-teman. Itu untuk emas. Next kita bahas untuk Bitcoin ya. Bitcoin hari ini cukup bagus. Kemarin ada sedikit relief rally untuk Bitcoin sangat signifikan, dan ini bikin banyak orang mungkin FOMO ya. Jadi sebelumnya Bitcoin itu diperdagangkan di kisaran ya sempat menyentuh level 18.000 something, dan saat ini posisinya ngepump ya, kemarin ngepump tinggi, itu sekarang sudah ada di kisaran 21,2 ribu dolar. Jadi posisinya kalau menurut aku pribadi dia sedikit ketahan, teman-teman, di resistance yang terbentuk dari trendline ini. Jadi kepentok ya, saat ini belum berhasil untuk breakout. Jadi ya kita lihat aja kemana kira-kira kedepannya pergerakan dari market Bitcoin. Terus juga satu info ini bagus, ini adalah Bitcoin Bear Market Floor Models. Teman-teman, pergerakan Bitcoin itu ditandai dengan warna hitam. Yang ini ya. Terus juga yang ini ada investor price untuk yang warna hijaunya. Ini aku ambil data dari Glassnode. Jadi teman-teman, untuk investor price ini adalah harga yang direkomendasikan untuk investor beli, teman-teman. Jadi harga tersebut mungkin ada di kisaran 18.000 sampai 19.000 ya. Jadi ketika kita lihat tadi sebelumnya kan Bitcoin itu sempat berada di level tersebut di sekitaran 19.000 18.800. Nah, itu ternyata merupakan floor price-nya untuk investor price. Jadi buat teman-teman yang melakukan akumulasi itu sudah bisa dibilang harga yang normal, yang masuk akal ya untuk akumulasi Bitcoin-nya. Nah, makanya ketika dia menyentuh floor price itu otomatis ada sebuah trigger ya yang bagus, sehingga market itu bisa dapat ngepump sebentar, teman-teman. Tapi apakah itu adalah bottomnya? Belum tentu, teman-teman. Ini kita harus melihat seperti apa juga kedepannya respon dari pergerakan market. Jadi ada banyak hal lah yang akan mempengaruhi apakah di sana bottomnya atau tidak. Salah satunya adalah makroekonomi yang masih kacau balau. Jadi ini bisa jadi awareness kita juga, bisa jadi referensi kita juga. Jangan terlalu FOMO. Kalau teman-teman yang sudah cicil ya bagus, teman-teman bisa dapat harga murah. Kalaupun yang belum mau cicil bertahap, ya ini masih terbilang posisi yang nggak terlalu jauh lah dari floor price-nya. Jadi masih bisa dibilang masih oke lah. Cuma kalau bisa dapat harga yang di bawah lagi, mungkin di 20.000, 19.000, itu cenderung lebih bagus. Untuk Bitcoin ya itu sih untuk teman-teman yang swing tentunya bisa mempertimbangkan hal tersebut ya. Oh ya, untuk Bitcoin itu ada 2 fase, yang mana ada winter, ada halving. Winter itu kemungkinan bakalan terjadi di tahun-tahun ini sih, di 2022 sampai 2023, dan nextnya mungkin halving itu ada di 2024 sampai 2025. Ya mungkin winter kita turun, halving harusnya sih kita naik. Tapi ya kita tergantung juga sama yang namanya market global.
Kalau mendukung, ya bisa jadi market kripto bisa pulih lagi, teman-teman. Oke, Ethereum itu ada the merge. Saat ini posisinya lagi berada dalam ascending channel. Kita dekat the merge ya. The merge itu ada di 14 September, which is ini sehari setelah pembacaan CPI. Nah, kalau CPI-nya negatif nih, bisa jadi nih Ethereum gagal untuk bullish ketika the merge-nya. Ya, kita nggak tahu lah seperti apa nanti ke depannya. Cuman ada skenario seperti itu. Kalau memang untuk CPI-nya mungkin positif buat market kripto, ya bisa jadi Ethereum bakalan naik lebih tinggi lagi tuh. Indeks dolar, kalau kita lihat dari indeks dolar saat ini dia ada sedikit gap ya di kisaran 109,6. Ada gap untuk indeks dolar. Hati-hati teman-teman, indeks dolar ini sangat penting buat kita karena kalau dolar naik, indeks dolar naik, ini akan menekan banyak sekali market seperti saham, kripto, kemudian juga ada emas, itu bakalan kena tekan. Jadi kalau indeks dolarnya terus-terusan naik, ya siap-siap aja market kriptonya bakalan kena tekan. So far sih dia sudah breakdown dari ascending channel dan ya sempat mantul ya di area support, maksudnya support di kisaran 108, dan kemungkinan next move-nya di hari Senin mungkin akan tutup gap dulu. Entah setelah itu dia bakalan turun lagi atau dia bakalan lanjut naik lagi. Kita tunggu next move-nya teman-teman untuk indeks dolar. Untuk indeks S&P 500 ini bisa menjadi acuan kita juga buat investasi di market saham Amerika ya, dan tentunya S&P 500 ini salah satu indikator yang kita bisa pakai untuk melihat apakah ya investor ini masih bisa dibilang cukup positif dengan kondisi saat ini. Kalau kita lihat sih memang setelah penurunan yang terjadi cukup lama, dapat momentum di tanggal 7 September, itu market Amerika kembali mengalami bullish. Di sini ada beberapa gap yang terbentuk teman-teman. Jadi ada gap di atas, ada juga gap di bawah. Kita nggak tahu gap mana yang bakalan ditutup dulu. Apakah ke depannya di hari Senin mungkin market akan dibuka positif untuk S&P 500 ataupun malah terkoreksi. Jadi ada banyak skenario, saya sendiri juga nggak tahu bakalan kemana. Tapi kalau kita lihat dari jangka waktu yang lebih besar atau outlook yang lebih besar, sebenarnya S&P 500 ini mengalami fase bisa dibilang sudah patah uptrend-nya. Jadi sekarang berganti kepada fase konsolidasi penurunan. Dan untuk kondisinya seperti ini, menurut aku sih kurang begitu bagus. Cuman masih ada potensi juga ketika dia berhasil breakout dari trendline ini, mungkin aja untuk S&P 500 bakalan kembali melanjutkan tren bullishnya teman-teman. Jadi penurunan yang terjadi sudah cukup parah sih. Ya kita akan tunggu seperti apa nanti keputusan dari Jerome Powell untuk suku bunga dari Amerika, karena ini akan sangat berpengaruh sama saham, kripto, dan lain sebagainya. BTC dominance ini udah turun, jadi mungkin bakalan dapat momentum ya untuk the merge. Kalau memang market positif, bisa aja Ethereum dapat panggung lah. Terus juga ini ada dua saham yang aku lagi pantau saat ini. Sekali lagi ini bukan rekomendasi teman-teman. Jadi dua saham ini adalah Doit, Delta, Dunia Makmur. Ini aku pantau, dia ada gap cukup besar di kisaran potensi tertingginya sih di 542. Itu bisa jadi posisi-posisi di mana gap bakalan ketutup. Dan kalau kita lihat dari pergerakan terakhirnya, dia ada sedikit rebound teman-teman, yang mana ini aku notice ya, ini cukup menarik menurut aku. Kalau dia berhasil untuk naik sampai ke 540-an, ini potensi profitnya adalah 31%. Tapi kalau nanti sahamnya justru malah breakdown dari level support di sini, ya kita bisa lihat pergerakannya mungkin bakalan turun teman-teman. Jadi kenaikannya di sini mungkin kita bisa lihat sebagai fake out saja. Nah ini menarik buat aku pribadi buat scalping ya. Jadi sudah punya untuk Doit. Ini adalah saham batubara, saham-saham tambang gitulah teman-teman. Jadi lagi coba untuk cari peruntungan, siapa tahu bisa cuan sampai 31% di saham. Yang lain aku punya yang menarik juga yang sedang aku pantau adalah BBRI. Kita sudah bahas tadi ya, gimana BBRI ada gap di sekitaran 4.800-an, dan ya dia kemarin sempat turun
Di sini dia terkoreksi dan mantul di supportnya kisaran 4.460-an teman-teman, dan sekarang lagi on the way, mungkin bakalan tutup gap di kisaran 4.800. Kalau kita lihat untuk potensi kenaikannya maksimal itu bisa sampai 8,5%. Kalau kita misalkan sudah beli ya dari kisaran 4.460. Cuma kalau kita misalkan terlambat, FOMO sekarang nih kita beli ya masih bisa potensi profit sampai, ntar nih aku rapiin dikit, sampai 5% teman-teman. Ya lumayan lah. Ya itu aja sih mungkin buat bincang-bincang kali ini, buat sharing-sharing kali ini. Sekali lagi, aku bukan financial advisor teman-teman. Aku sendiri juga masih belajar. Kalau teman-teman misalkan punya kritik, punya saran, itu boleh tulis langsung di kolom komentar. Atau teman-teman yang mungkin mau sama-sama diskusi, sama-sama belajar, boleh deh teman-teman buat join di komunitas kami di Telegram teman-teman. Di sini kita banyak sekali sharing tentang pergerakan market kripto. Teman-teman juga boleh sharing apapun yang berhubungan dengan investasi, saham, reksadana, emas, apapun silahkan join ya. Bisa temukan linknya di kolom deskripsi. Ya, mungkin sekian aja pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Makasih.